Selamat malam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di masa terkhusus di bulan katekese liturgi ini, dan kita bersama masuk di dalam pemahaman Alkitab yang pertama dengan judul Mau Terus Dibentuk. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari bersama kita bersatu di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pak Srigono. Monggo. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga yang maha mulia, segala hormat, puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan kami persembahkan, karena Engkau telah menyertai, memberkati di setiap perjalanan hidup dan kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan melalui tempatnya masing-masing, juga yang berada di tempat ini. Kami tidak memahami akan firman Tuhan dalam rangka bulan katekese yang pertama pada malam hari ini. Ya Tuhan, Engkaulah sendiri yang akan memimpin dan menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Bapak Pendeta Samuel Prasetyo yang akan memimpin jalannya PA pada malam hari ini, Tuhan pakai dan Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikannya seturut dan seurut dengan kehendak Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti jalannya pemahaman Alkitab pada malam hari ini juga Tuhan berkati, sehingga semuanya mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Melalui pemahaman Alkitab akan firman Tuhan ini ya Tuhan, kami boleh dibentuk, boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan seluruh acara jalannya PA pada malam hari ini, dari awal pertengahan juga usai nanti hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan apabila di dalam kami berkumpul saat ini ada dosa yang terselip. Semuanya kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih atas doa yang sudah dibuka oleh Pak Srigono. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tentu kita tahu tentang apa itu arti berubah ya, bahwa arti berubah itu bukan sekedar hal yang biasa. Bahkan seorang filsuf Yunani, Herakleitos, mengatakan bahwa tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Artinya apa? Perubahan-perubahan besar ataupun perubahan yang kecil, dampaknya tentu menjadi sebuah bagian yang tidak terhindar dalam kehidupan manusia. Bahkan ketidakmampuan untuk merespon perubahan akan membuat kita tertinggal dalam berbagai bidang. Selain itu, apabila direspon dengan tepat, perubahan menawarkan berbagai macam kemudahan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, baik secara personal maupun organisasi. Sehingga sangat disayangkan apabila perubahan tersebut dilewatkan begitu saja. Akan tetapi tentu kita tahu perubahan bukan merupakan sebuah hal yang biasa ya, perubahan bukan merupakan sebuah hal yang mudah untuk kita terima begitu saja, karena perubahan itu terkadang datangnya itu tiba-tiba, bahkan perubahan itu datangnya tidak dapat kita siapkan dahulu. Sebagaimana pandemi yang menerpa kehidupan di seluruh dunia, bahkan pandemi COVID-19 telah membawa disrupsi atau tercabutnya dari akar setiap kebiasaan-kebiasaan hidup dalam dunia ini di masa sebelum pandemi. Pada kehidupan bergereja pun saat ini kita juga ditarik dari setiap kebiasaan yang sering kita lakukan, setiap hal yang sudah selayaknya kita lakukan sebagai anggota bergereja di dalam kehidupan bergereja kita. Namun ternyata dalam masa pandemi ada penerapan pembatasan sosial yang sangat-sangat ketat, telah membuat gereja suka ataupun tidak suka memindahkan berbagai bentuk pelayanan ke dalam sebuah bentuk-bentuk hal yang baru, termasuk dengan media daring,
di dalam kita melakukan setiap pelayanan kita. Berbagai pertemuan ibadah yang biasanya dihadiri jemaat secara fisik pun juga dalam kegiatan PA atau pemahaman Alkitab ataupun PD yang biasa kita beribadah setiap minggu, dan PAPD seminggu 1 kali dengan konteks di mana setelah PAPD kita dapat bercengkrama, ya kita dapat saling berbagi pikiran, bahkan juga berbagi makanan dan minuman ya Bapak Ibu ya, makanan minuman, teh hangat gitu kan, dan makanan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak bisa, kebiasaan itu sudah sirna, bahkan dalam setiap pertemuan kelompok atau pemahaman kitab suci dalam setiap kelompok ataupun pepantan pun hal itu tidak diperbolehkan. Nah, sudah ada pembatasan yang sangat-sangat ketat yang membuat kita harus bertatih-tatih untuk memulai hal yang baru, memulai kebiasaan yang baru. Bahkan kita pun juga jarang untuk latihan paduan suara ataupun dalam setiap rapat, bahkan setiap kegiatan komisi-komisi yang ada di gereja pun semuanya dipending karena banyak mengumpulkan orang, banyak membuat kita melakukan pelayanan di luar, sehingga semuanya itu dipending. Aktivitas gereja pun banyak beralih dari ruang-ruang gereja ke tengah kehidupan berkeluarga atau kehidupan jemaat di tempat masing-masing melalui komunitas daring. Namun demikian, sebagai orang Kristen juga masih merasa ragu untuk sepenuhnya mengikuti ibadah secara daring tersebut, dan merasa bahwa digitalisasi ibadah dapat membuat gereja mengalami erosi atau pengeroposan iman dalam penghayatan persekutuannya. Perubahan-perubahan ini memang tidak mudah untuk segera dipahami dan diterima, namun perubahan ini sudah terjadi. Bahkan hampir 1,5 tahun berjalan, 2 tahun perubahan ini terjadi, dan erosi dalam iman kita tentu bergejolak sepenuhnya. Nah, di kesempatan malam hari inilah kita bersama menghayati tentang firman Tuhan, bagaimana perubahan demi perubahan itu terjadi dan membuat erosi dalam kehidupan iman kita ketika kita bersekutu, ketika kita beribadah. Banyak sekali perubahan yang ada. Apakah iman kita ada di dalam erosi itu, atau malah sebaliknya, iman kita mengalami pertumbuhan di tengah perubahan-perubahan yang terjadi di dunia saat ini, terkhusus dalam kehidupan bergereja kita. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata kita diajak oleh Tuhan untuk melihat perubahan itu. Bahkan perubahan itu memang sudah ada, dan perubahan itu terjadi sebagaimana Tuhan Allah menyuruh Nabi Yeremia untuk melihat seorang periuk yang melakukan setiap perubahan bentuk yang ada. Untuk lebih lengkapnya, mari bersama kita membaca dalam teks bacaan kita melalui Yeremia 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Minta tolong Bu Tuti Marheni membacakan Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Monggo. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, itulah dasar firman Tuhan di dalam PA yang pertama ini,
bagaimana di situ dikisahkan atau Tuhan Allah memberikan pelajaran kepada Yeremia, demikian juga kepada kita. Yeremia diminta oleh Tuhan Allah untuk datang di mana melihat pekerjaan dari tukang periuk. Tukang periuk itu tukang yang membuat tanah merah itu ya, tanah merah, membuat guci, membuat tempayan, membuat apapun. Nah, di sanalah ketika kita melihat, mungkin kelihatannya mudah Bapak Ibu ya, alatnya diputar lalu mudah dibuat. Nah, tapi ketika ada kesalahan atau kekurangan, ketidakseimbangan antara putaran itu, maka itu akan dihancurkan tanah liatnya, dikembalikan lagi menjadi sebuah tanah liat dan dia akan dibentuk lagi. Nah, dari sanalah Tuhan Allah memperingatkan kepada Yeremia untuk menyampaikan hal ini kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya dalam kehidupan bangsa Israel itu semuanya harus dibentuk secara ulang. Akan tapi ada konsekuensi, yaitu dihancurkan dahulu, dikembalikan menjadi tanah liat yang tidak berbentuk, lalu ditambah ataupun dikurangi, baru dibentuk ulang. Ada sebuah hal yang ketika proses pembuatan itu tidak sempurna, ada hal yang untuk menyempurnakan, namun ada sebuah pengorbanan. Ada sebuah hal yang membuat tukang periuk ini membuat lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya. Hal inilah yang dijelaskan oleh Tuhan Allah kepada Yeremia dalam menasihati bangsa Israel yang selalu tegar tengkuk, yang selalu melihat bahwa kemuliaan Allah itu ya selalu bagi bangsa Israel. Bahkan ia menganggap bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan yang betul-betul terpilih oleh Tuhan, namun dalam imannya masih tegar tengkuk. Bahkan Yeremia pun juga mengalami diskusi dalam imannya ketika ia melihat, ketika memperhatikan bahwa bangsa Israel itu sulit untuk diberitahu. Disinilah Tuhan Allah memberikan pertolongan untuk menguatkannya agar setiap bejana yang baik itu dapat dibuat ketika ada sebuah perubahan yang ada. Demikian pula dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa pelayanan Yeremia, demikian pula di dalam masa-masa pelayanan kita bersama. Kita bergereja sudah begitu lama, bahkan GKJ Karangayu itu sudah sekarang di Oktober nanti 51 ya. Berarti sejak tahun 1970 ya. Dan sekarang sudah 2021, Oktober nanti sudah 51 tahun, dan perubahan ini tiba-tiba drastis Bapak Ibu. Tiba-tiba kita yang dahulu semangat untuk membangun gereja, semangat untuk berpelayanan di gereja, tiba-tiba pandemi COVID-19 datang dan membuat kita tidak bisa melayani di gereja. Bahkan kita tidak bisa berkegiatan di gedung gereja. Mengapa ini? Apa dampak yang dapat kita rasakan ketika kita mengalami mungkin erosi keimanan kita? Yang walaupun sudah 1 tahun berjalan, mungkin ada sebuah hal yang ingin diceritakan bagi Ibu Majelis ya, Bu Tuti Marheni. Kira-kira dalam perubahan itu tuh bagaimana sih? Monggo Bu. Memang kita sebagai majelis yang sebetulnya setiap minggu atau setiap hari Rabu ada PA, setiap minggu kita ada pelayanan, entah itu sebagai diaken, pembaca warta, dan bisa bertatap muka dengan saudara-saudara kita yang seiman. Dan tiba-tiba tugas itu harus berhenti karena memang ada kasus pandemi, dan itu pun akan membuat kita agak tidak nyaman ya, memang tidak nyaman sekali karena kebiasaan yang kita lakukan itu tiba-tiba tidak bisa kita lakukan, sehingga kerinduan di dalam kita untuk bertatap muka, untuk selalu langsung mendengarkan firman Tuhan terhenti. Memang walaupun kita mengikuti secara online, tapi itu tidak sepuas di saat kita langsung bertatap muka. Begitu Pak Samuel tuh. Matur nuwun, tetap ada perbedaan ya, tapi mau bagaimana lagi gitu kan. Karena ternyata perubahan ini begitu sangat
drastis dan membuat kita betul-betul mengalami hal yang perlu ditata ulang. Nah, demikian pula tidak hanya dalam kehidupan kita ya, namun dalam teks di dalam Yeremia ini pun kita juga diperlihatkan bagaimana masa-masa terpuruk dalam kehidupan bangsa Israel ketika ia melupakan Tuhan Allah, bahkan ia senang menyembah berhala, dan dari sana Tuhan memberikan kesempatan dalam penjajahan bangsa Babel, dan di sanalah bangsa Israel nanti akan dibentuk. Demikian pula dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan pelayanan atau kehidupan pekerjaan kita, tentu banyak hal dan perubahan yang terjadi di sana. Banyak nubuat-nubuat yang mungkin kita rasakan, apa sih yang diinginkan Tuhan dalam 1 tahun ini, membuat banyak perubahan, tidak hanya dalam pelayanan kita, namun juga dalam kehidupan kita berkeluarga, bekerja. Nah, ini kira-kira menurut Pak Udin bagaimana ini dalam setiap perubahan yang ada ini? Monggo. Ya, terima kasih. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita boleh bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan mempelajari. Berkaitan dengan situasi saat ini, yaitu pandemi yang sudah berjalan 1,5 tahun, ini kita mendapat pelajaran dari Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yeremia, yang pada waktu itu ditujukan kepada umat Israel, bahwa saat ini ditujukan kepada kita. Kita saat ini juga menghadapi perubahan-perubahan yang tidak kita sangka-sangka, yang begitu mendadak. Tentunya kita banyak yang tidak siap atau belum siap. Namun demikian, firman Tuhan ini hendaknya kita hadapi dengan senantiasa mohon pertolongan dan kekuatan kepada Roh Kudus, sehingga kita dapat menghadapi situasi yang seperti ini. Jadi dengan adanya pandemi ini, kehidupan kita berubah. Yang tadinya kita beribadah bertatap muka, saling bersalaman dengan satu dengan yang lain, dengan jemaat. Namun saat ini kita harus menerapkan protokol kesehatan. Dan ini adalah perintah Allah yang harus kita laksanakan. Jadi perintah Allah atau firman Tuhan ini harus kita laksanakan dengan diikuti dengan tindakan. Mungkin sementara itu, Pak. Oke. Matur nuwun Pak Udin ya, dalam penerapannya ya tentu harus ada tindakan nyata dalam kehidupan kita. Tidak hanya dalam tindakan yang kita hadapi, mungkin kita pun juga merasakan harus ada banyak pilihan dalam perubahan yang ada ya. Harus ada banyak momen-momen ketika kita pertama kali harus belajar dalam menerima perubahan ini. Karena kita yakin dalam setiap firman Tuhan banyak hal yang membuat kita ada perubahan yang ada di sana, seolah-olah menjadikan kita itu terus bersemangat, bahkan terus mengalami perubahan itu ya. Seperti yang Pak Udin sampaikan tadi, bagaimana penerapan firman itu harus dengan tindakan. Nah, inilah yang perlu kita biasakan dalam kehidupan kita, bahkan yang mungkin sangat sulit untuk terjadi ketika kita melakukan kesadaran ini, di mana kita tuh benar-benar harus dihancurkan, benar-benar harus membuang kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, dan ternyata kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang sangat-sangat membuat perubahan itu ada. Bahkan di dalam masa kehidupan kita pun dahulu yang namanya sakramen gitu kan, ataupun perjamuan kudus ya, kita merasakan yang namanya perjamuan di masa itu
kita harus menerima anggur langsung gitu ya, memakan roti bersama, tapi tiba-tiba kita harus secara virtual di rumah. Nah, rotinya diantar oleh majelis atau rekan-rekan jemaat, lalu kita harus menikmati atau meresapi perjamuan itu di rumah. Pasti ada perubahan yang ada banyak hal momen yang membuat kita, loh kok seperti ini ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Cono ya dalam melihat perubahan yang begitu drastis ini, terlebih dalam sakramen yang ada. Nah, ketika kita menghadapi hal itu, mungkin bisa melihat dari dulu kayak gini ya. Saya kan di usia 89-an ya, di kelahiran 89 belum begitu merasakan di masa lalu bagaimana tiba-tiba harus jeglek sedemikian rupa ya. Monggo. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi kita dulu beribadah dengan sudah biasa di gereja dengan sekarang daring. Memang ini sangat berbeda, di mana dengan ibadah daring ini yang saya rasakan, saya merasa kurang bisa begitu konsentrasi penuh. Lain dengan apabila kita perjamuan kudus, persekutuan di gereja, itu biasanya kita sebelum berangkat beribadah kita sudah mempersiapkan diri kita, baik secara fisik maupun mental kita, sehingga kita pada saat mengikuti ibadah kita bisa merasa kusyuk, bisa lebih kusyuk. Dan ini sekarang kita berubah harus daring. Ya bagaimanapun juga kita harus bisa menerima. Ya tentunya dilandasi rasa percaya bahwa apa yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik bagi kita. Namun itu memang harus diikuti dengan kesediaan kita untuk dibentuk kembali, dibangun kembali menjadi sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita sebelumnya. Ya seperti sekarang ini ibadah daring, ada persekutuan doa dengan Zoom yang salah satunya sudah dilangsungkan di Blok 7. Itu yang kondisi dari kita dari gereja kita untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru ini. Mungkin begitu Pak, terima kasih. Sempat gak Pak dari generasi panjenengan kan merasakan banyak hal ya, merasakan kok koyok ngene loh gitu. Sempat gak Pak merasakan hal itu gitu ya, sebagai jemaat tentunya ya? Ya tentunya saya juga dengan keadaan seperti ini, tadinya saya merasa galau dan sekarang juga masih agak galau ya, merasa galau. Namun tadi karena rasa bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu akan terbaik bagi kita, ya saya berusaha untuk bisa mengikuti keadaan ini dan tidak menyalahkan keadaan yang sudah ada ini. Saya berusaha untuk bisa mengikuti dengan sabar, terus belajar dan berpikir SOP. SOP ini istilah yang diberikan oleh Pak Pendeta Samuel pada saat khotbah tahun baru beberapa tahun yang lalu. SOP ini pertama S, kita bersyukur karena ternyata gereja kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada di dalam memelihara iman jemaatnya. O, optimis. Saya berpikir optimis bahwa keadaan ini mungkin cara Tuhan memperkuat gereja dan jemaatnya. Dan berpikir positif bahwa mungkin keadaan ini merupakan salah satu anugerah dari Tuhan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Matur nuwun ya. Jadi selalu siap dibangun ulang ya. Nah, jadi itulah yang dirasakan oleh kita semua tentunya ya, bagaimana kita harus menerima itu, terkhusus ya bagi para sesepuh-sesepuh kita yang harus mulai belajar yang namanya WhatsApp ya, harus mulai belajar yang namanya membuka Zoom ya, atau kita belajar membuka YouTube ya, bagaimana kenapa kok pedot-pedot dan lain sebagainya ya. Kira-kira menurut Pak Sri ya,
yang sebenarnya sudah tidak muda lagi ya. Tapi sudah berapa Pak usianya Pak sekarang? 65. 65 ya, hampir 70 kurang 5 gitu ya. Tapi bagaimana sih kita harus berusaha belajar di sana, karena kita kan sebagai tentu tidak mudah ya untuk belajar WhatsApp, belajar balesi ngetik cilik-cilik kan gitu kan. Harus buka YouTube. Nah, itu bagaimana Pak dengan perubahan itu, sementara kita harus mengikuti ibadah, mengikuti PA, harus mengikuti sakramen di sana. Perubahan itu tuh rasanya bagaimana sih Pak? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Seperti yang tadi diuraikan di atas dalam bahan ini, perubahan itu sesuatu yang pasti. Siap ataupun tidak, mau atau tidak mau, kita harus menerima. Dan setiap perubahan itu pasti membawa dampak. Entah dampak itu kecil atau besar, masing-masing kita yang bisa merasakan. Seperti yang ditanyakan Pak Samuel tentang bagaimana kondisi saat ini yang mengharuskan kita semua beribadah secara online, perjamuan kudus secara online. Ya tentu itulah yang menjadi salah satu dampak dari perubahan itu sendiri. Kita masih bersyukur dengan cepat kita beradaptasi dengan teknologi yang ada. Saya memang bisa dikatakan orang yang tidak cerdas mengelola alat canggih. Saya tentu banyak belajar dari anak-anak muda, bahkan belajar dari cucu saya sendiri. Hal yang paling saya rasakan itu ketika awal mula dilakukan ibadah secara online, terutama dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus seperti yang tadi Pak Samuel sampaikan, bahwa ya perjamuan kudus itu pada awalnya kan memang didasarkan pada perjamuan kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara langsung. Dan perjamuan kudus itu sendiri kan mengandung arti makan bersama. Yang namanya makan bersama kan tentu ya bersama-sama di satu tempat. Tetapi kondisi saat ini mengharuskan kita mengikuti perjamuan kudus melalui rumah kita masing-masing. Itu bisa saja kita katakan itu bisa saja makan bersama, tetapi tidak di satu tempat. Tidak seperti yang menjadi dasar perjamuan kudus mula-mula yang kita pakai sebagai dasar. Tapi kita masih bersyukur juga, karena walau bagaimanapun kita masih bisa melayani jemaat Tuhan. Walau terus terang Pak, di antara jemaat kami itu ada yang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk mengikuti baik ibadah maupun perjamuan kudus. Karena saya melihat sendiri ada yang di rumah itu secara iman sendirian, tidak ada yang mendampingi. Secara iman, ya ada keluarganya, ada istri, anak dan cucu, tapi secara iman dia itu sendirian. Ketika saya menghantarkan roti dan anggur setiap perjamuan itu, saya itu merasakan bahwa beliau itu menerimanya dengan rasa gimana gitu. Jadi mungkin bagaimana dia akan melakukan perjamuan ini nanti. Itulah kondisi yang saya alami, kondisi yang saya amati, dengan kita harus menyesuaikan akibat pandemi COVID-19. Jadi kalau ditanya ada enggak bedanya perjamuan kudus secara langsung, secara fisik seperti waktu normal dengan secara online, tentu sangat berbeda. Perbedaan yang ada tentu di dalam rasa sendiri. Kami tentu, saya terutama dari generasi tua,
merasakan begitu hikmat kalau perjamuan kudus itu dilakukan secara bersama-sama di gedung gereja, seperti yang memang waktu-waktu normal. Tapi ya itu tadi kembali karena kondisi kita harus mengikuti apa yang harus kita jalani saat ini. Jadi bedanya adalah dirasa sebetulnya. Rasanya itu nyes, hikmat ketika kita mengikuti perjamuan kudus bersama-sama di gedung gereja. Mungkin seperti itu Pak, sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Srigono. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu dan Saudara di rumah? Apa yang Bapak Ibu rasakan di dalam setiap perubahan itu? Bahkan ketika kita saling berdiskusi di sini banyak sekali, dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami banyak erupsi-erupsi iman yang ada. Silahkan tulis saja di kolom komentar ya, mungkin kita bisa berdiskusi di sana. Nah inilah fungsinya, namanya PA tuh diskusi di bawah ya, nggak apa-apa gitu kan. Tapi di situ kita bisa memberikan atau mencurahkan hati kita, ya sebenarnya pengennya gini Pak, pengennya gitu dan lain sebagainya, atau mungkin kita merasa nyaman malahan. Wah puji Tuhan nggak ada PA gitu kan ya. Mungkin ada juga yang merasa nyaman gitu kan, bisa jadi kan. Bagi kita yang mungkin masih keluarga muda, nggak ada yang ngoyak-ngoyak lagi untuk PA ataupun PD gitu kan, nggak ada yang ngoyak-ngoyak lagi buat ibadah. Nah itu silahkan ditulis di kolom diskusi kita di komentar Bapak Ibu. Apakah hal itu juga malah sebaliknya membuat kita merasa wah dino minggu biasanya ning gereja saya iso piknik gitu kan. Nah gereja ini dong dibuka tapi tempat piknik wis dibuka. Nah itu menjadi sebuah persoalan yang tentu saja perubahan itu menjadikan kita seperti bangsa Israel ya, yang tegar tengkuk. Kadang percaya sama Tuhan, tapi ketika percaya itu ada ketika kita ada dalam musibah. Tapi ketika kita dalam suasana suka, malah kita sebaliknya, lupa. Bisakah kita memahami hal itu? Itu tergantung dari kita. Nah, karena kita pun di sini kita dihancurkan bersama untuk memulai sesuatu hal yang baru. Akan tapi dari sanalah kita seperti yang tadi disampaikan oleh saudara-saudara kita di sini, kita harus siap dibangun kembali. Kita siap untuk mengalami perubahan itu dengan pembangunan yang mungkin mulai dari nol lagi. Nah, untuk itu, mari bersama kita melihat kembali apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kehancuran itu merupakan awal dari setiap proses pembentukan kembali. Namun, bagi kita pribadi pun juga merasakan bahwa kehancuran juga bisa merupakan sebuah peluang untuk kita bangkit dalam kehidupan kita. Semuanya itu tergantung dari pola pikir kita, apa yang kita imani, apakah kita sebagaimana seperti yang disampaikan di dalam kitab Yeremia ini, kita tegar tengkuk, kita merasakan bahagia karena kita penuh dengan berkat Tuhan sehingga kita lupa akan di mana Tuhan itu. Namun ketika kita terpojok, kita dihancurkan, baru kita ingat di mana itu Tuhan. Apakah kita sama seperti mereka di masa perjanjian lama, di mana bangsa Israel merasakan kegagahan yang ada karena mereka menjadi bangsa yang terpilih, tapi mereka lupa akan iman yang seharusnya dibentuk di dalam setiap perubahan yang ada. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semua tentang perubahan ini. Audit mungkin ada yang mau nambahi tentang perubahan itu tadi. Monggo jika ada. Enggak ada ya. Pak Cono, cukup nggih. Pak Srigono, cekap bututi mareni. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, demikianlah kita membahas tentang perubahan yang ada itu. Bahwa kita mau terus dibentuk, disitulah ada perubahan. Tergantung bagaimana iman kita, rasa percaya kita, maka kita akan kembali dibentuk sebagaimana pekerjaan tukang periuk yang ahli dalam membuat tempayan, ahli membuat tanah merah. Namun semuanya itu tergantung dari suasana hatinya. Ia bisa membuat dengan bagus jika suasana hatinya bagus. Kita pun akan dibentuk menjadi orang-orang yang bagus ketika suasana hati kita juga ada di dalam Tuhan Yesus. Mari bersama kita selalu terus bersukacita karena hati kita dibentuk oleh Tuhan. Kita pun akan selalu terus maju ke depan
melihat iman keyakinan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari bersama kita mengakhiri PA yang pertama ini dengan bersatu di dalam doa syafaat. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah, kami puji di dalam Tuhan Yesus. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Semuanya telah kami terima, kami nikmati. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, Tuhan telah berfirman kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat kami tanamkan di dalam hati sanubari kami, terlebih dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhanku yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Karangayu. Kami berdoa untuk majelis yang terdiri dari penatua, pendeta, dan diaken. Kiranya Tuhan memberkati atas pelayanannya untuk melayani jemaat-Mu di GKJ Karangayu. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan, terlebih kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati keluarganya yang senantiasa mendampingi majelis ini. Kami juga berdoa untuk warga jemaat GKJ Karangayu, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menolong, serta menyertai, terlebih di dalam situasi pandemi ini. Kuatkanlah iman mereka ya Tuhan. Berkati kebutuhannya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani, sehingga dapat menghadapi situasi yang serba sulit ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan hadir memberkati obat-obatan, minuman, serta dokter dan perawat, sehingga menjadi sarana kesembuhan saudara-saudara kami ini. Sehingga di dalam kegiatan gereja yang akan datang, saudara-saudara kami ini boleh hadir dan dapat mengikuti apa yang menjadi kegiatan gerejamu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang akan lundur dari hadapan-Mu. Kiranya Roh Tuhan yang kudus menggerakkan hatinya, sehingga saudara-saudara kami ini boleh bersekutu kembali bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui jemaat-Mu di GKJ Karangayu ini. Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami di dalam kami berdoa, dan doa kami ini akan dilanjutkan oleh saudara kami. Bapak, makasih Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Bapak untuk berkat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, sehingga pada tahun ini boleh kami mencapai 76 tahun kemerdekaan Bapak. Ya Bapak, pada saat ini kami mengalami keadaan pandemi. Kiranya Kau kuatkan kami bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di bumi ini ya Bapak. Engkau berkati sehingga kami boleh menang melawan pandemi ini karena berkat-Mu, karena tuntunan-Mu saja ya Bapak.
Kami berdoa untuk bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden sehingga aparat terendah di dalam warga kami, RT RW ya Bapak, kiranya semuanya boleh berkolaborasi dengan baik di dalam menghadapi masa pandemi ini Bapak. Kiranya Kau berkati Bapak-bapak pemimpin kami di dalam membuat kebijakan-kebijakan yang membawa kami ke dalam keadaan yang lebih baik karena berkat-Mu Bapak. Berkatilah tenaga-tenaga kesehatan, berkatilah program vaksinasi, dan berkatilah kami warga negara bangsa ini ya Bapak, supaya kami menjadi lebih baik lagi dan boleh kami dibentuk setelah keadaan ini Bapak. Kami boleh Kau bentuk menjadi lebih baik lagi, menjadi keadaan yang lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Doa tidak sempurna ini kami panjatkan kehadirat-Mu saja ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji dan syukur karena kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami di malam hari ini dapat memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, di dalam kami memahami akan rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan pakai kami dan Tuhan ajari kami di dalam diskusi pemahaman Alkitab kami di malam hari ini. Biarkanlah kami selalu mau dibangun untuk maju ke depan, dibangun untuk setia di dalam perubahan yang ada, namun perubahan ini dapat memberikan kami kebaikan di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Yakinkanlah kami Bapa dalam kehidupan kami hari lepas hari, karena kami yakin dan kami percaya setiap doa yang telah kami naikkan di hadirat Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi hidup kami hari lepas hari. Kami naikkan seruan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari bersama kita terus dibentuk di dalam Tuhan Allah, karena kita terlebih dalam kehidupan kita harus membawa berita kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita pujikan, kita harus membawa berita dalam sukacita dalam Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, pemahaman Alkitab yang pertama ini, mari kita memberikan dampak yang positif di dalam perubahan-perubahan hidup kita, karena gelap akan menjadi terang dan terang disitulah akan memberikan rahmani yang cemerlang dalam hidup kita. Mari kita terus berubah di dalam kebaikan hidup yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.